Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas hadis yang isinya sangat hafal di benak hati kita, karena bapak-bapak sudah biasa membacanya atau menggunakannya, tinggal pengayatannya dan sumbernya bagaimana, itu yang perlu kita kaji saat ini. Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau Al-Mughirah al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256 meriwayatkan hadis haddasana Sa'd bin Habsin haddasana Syaiban an Mansur an Salim bin Abil Ja'di an Quraib an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama law anna ahadakum yaqulu hina ya'ti ahlahu bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma rajaqtana summa quddira bainahuma fi dzalik au qudiya waladun lam yadurruhu syaitonun abada. Kata Imam Al-Bukhari, Sa'ad bin Habas telah meriwayatkan kepada kami, jadi gurunya Imam Bukhari, Sa'ad bin Habas. Haddasana Syaiban dari Mansur, dari Salim bin Abil Ja'di, dari Quraib, dari Ibnu Abbas. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasul bersabda, ama lau anna ahadahum, ingatlah apabila di antara kamu, salah seorang di antara kamu, yaqulu, membaca hina ya'ti ahlahu, ketika menggauli istrinya. Ya'ti itu datang, ahlahu keluarga atau istri, jadi dengan menggunakan bahasa kinayah. Bismillah, yaitu mengucapkan bismillah, Allahumma jannibni syaitan, Allahumma jannibni syaitan. Jadi bismillah itu macam-macam ya kalimatnya. Jadi tidak hanya bismillahirrahmanirrahim, ada bismillah Allahumma jannibni syaitan, itu ketika gaul suami istri. Ada bismillah Allahu Akbar ketika menyembelih hewan. Ada bismillah yang lain. Allahumma jannibni syaitan, Allahumma ya Allah jannibni, jauhkan dariku, jauhkan dariku as-syaiton, syaiton, wajannib, dan jauhkan as-syaiton, setan, ma rajaqtana, pada apa yang engkau rezekikan kepada kami. Summa qudira, kemudian ditakdirkan bainahuma, di antara keduanya, suami istri, bidalika, di dalam manfaat atau hikmah gaul suami istri itu, au qudiya waladun, atau ditetapkan punya anak, lam yadurruhu, maka tidak akan membuat madorot, syaiton abadan, selamanya. Perbandingan matan dari mulai tausik dari 7 muhadis populer, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Itu 6 rawi hadis meriwayatkan
Yang tidak meriwayatkan hadis ini hanya satu, yaitu An-Nasa'i. An-Nasa'i mah namanya Ahmad. Jadi kalau Bukhari, kemudian Tirmidzi, Ibnu Majah, itu semuanya Muhammad, namanya Muslim atau Abu Daud Sulaiman, An-Nasa'i Ahmad. Jadi semua meriwayatkan hadis ini. Makanya sudah lebih dari muttafaq alaih. Dan ini bukti-buktinya. Ahmad itu meriwayatkan hadis ini dengan 1, 2, 3, 4, 5 jalur. Kemudian Al-Bukhari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali meriwayatkan hadis. Muslim 1 kali, Abu Daud 1 kali, Tirmidzi 1 kali, dan Ibnu Majah 1 kali 1 jalur. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari paling banyak, tapi oleh Ahmad juga diriwayatkan dan oleh Muslim diriwayatkan. Maka baik menurut penilaian Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah maupun oleh Mansur Ali Nasib, itu dianggap muttafaq alaih. Karena kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani, muttafaq alaih itu diriwayatkan 2 ahli hadis, yaitu Bukhari Muslim. Tapi kalau Mansur Ali Nasib dalam kitabnya At-Taj, muttafaq alaih itu Ahmad, Bukhari dan Muslim. Jadi baik oleh Bukhari atau oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani maupun oleh Mansur Ali Nasib dianggap muttafaq alaih. Memperhatikan tabel tadi tidak perlu dibahas, tabelnya cukup ditelaah nanti oleh bapak-bapak perbandingannya. Awal matan hadis itu ada yang menggunakan lau anna ahadahu. Andai kata di antara mereka yang diriwayatkan Muslim dan sebagian Al-Bukhari. Ada yang menggunakan lau anna ahadakum. Jadi ada lau anna ahadakum, ada lau anna ahadakum. Seperti diriwayatkan Abu Daud. Ahmad dan Al-Bukhari juga meriwayatkan dengan awal ama, lau anna ahadahum, pakai ama. Sedangkan satu riwayat Ahmad ada ata'jizu ahadukum, yaitu apakah di antara kalian tidak mampu untuk berdoa, untuk menyampaikan doa. Ujung redaksinya juga ada macam-macam. Dalam riwayat Ahmad, ma dorrohus syaiton. Ada juga falan yadurrohus syaiton abada. Ada pula redaksi lainnya. Dan Al-Bukhari meriwayatkan dengan lam yadurrohu. Ada lam yadurrohu asyaiton. Ada pula yang lam yadurrohu syaiton abada. Yang terakhir sama dengan riwayat Abu Daud. Itu redaksinya. Kemudian mata rantai hadis ini tentu cukup ada yang panjang seperti Ibnu Majah, ada yang pendek, lebih pendek yaitu Ahmad, karena Ahmad lebih dekat dengan dengan atba tabi'in. Imam Bukhari sedengan ya, sama dengan Muslim. Itu bisa dilihat, bisa diperhatikan nanti setelah bapak-bapak, ibu-ibu dibaca di rumahnya masing-masing. Kekhasan matan mata rantai sanad ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini Ibnu Abbas. Jadi walaupun yang meriwayatkan hadisnya cukup banyak, tapi aslinya sahabatnya satu,
yaitu Ibnu Abbas yang menyampaikannya kepada Quraib sebagai tabi'in. Quraib itu murid Ibnu Abbas dan menyampaikannya kepada tabi'in juga sama, yaitu Salim bin Abil Ja'di yang menyampaikan kepada Mansur, seperti diriwayatkan semua muhaddis yang dikutip. Jadi mulai sahabat, tabi'in, atba tabi'in, tabi'ul atba sama, hanya setelah tabi'ul atba kalau kepada Abu Dawud, kepada At-Tirmidzi ada tambahan, ya. Kalau kepada Ahmad lebih sedikit. Sekarang kita lihat riwayat sanadnya. Pertama, hadatsana Sa'ad bin Habbas. Beliaulah guru Imam Bukhari yang dijuluki Abu Muhammad, hidup di Kufah. Beliau tabi'ul atba senior, wafat 215. Jadi ketemu dengan Imam Bukhari, karena Imam Bukhari wafat 194. Beliau 215. Dan hadis diriwayatkan oleh Bukhari ada 13. Kemudian Syaiban. Jadi beliau Sa'ad itu menerima dari Syaiban. Dikenal dengan Abu Ubaidah sebagai atba tabi'in dan wafat 164, meriwayatkan hadis Al-Bukhari itu ada 60. Kemudian Mansur, dari Mansur At-Tamir, hidup di masa tabi'in, tapi beliau tidak bertemu dengan sahabat. Dan beliau menerima dari Salim bin Abil Ja'di, ini sebagai tabi'in, yang wafat 97 Hijriah, dan beliau menerima hadis dari Quraib, yang Quraib itu wafat 98. Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Quraib ini 45. Belilah yang menerima hadis dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas itu sudah kita kenal, beliau adalah sahabat yang didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas itu tentang agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Ibnu Abbas ta'wil. Makanya Ibnu Abbas mah ta'wil teh banyak. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Abbas itu dikumpulkan oleh Fairuz Zabadi, ya. Namanya Tanwirul Mikbas. Itu banyak takwil. Dan walaupun alif lam mim ditakwil oleh Ibnu Abbas mah. Jadi kalaupun disebut alif lam mim teh ayat mutasabihat, tapi takwil oleh Ibnu Abbas. Alifnya, A-nya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Jadi alif Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu alif lam mim, surat Al-Baqarah. Nah, beliau takwil itu Ibnu Abbas, karena memang didoakan oleh Rasul. Kalau didoakan oleh Rasul berarti dia punya dispensasi untuk mentakwil. Sehingga Ibnu Mas'ud menyatakan Ibnu Abbas itu turjaman Al-Quran, Quran bicara, dan mengajarkannya kepada Mujahid, murid Ibnu Abbas, itu 3 kali tamat Quran. Jadi Imam Mujahid itu belajar dari Ibnu Abbas tafsir 3 kali tamat Al-Quran. Kurang macam, tapi can tamat sebaraha juz ya tafsirnya, lumayan. Asal kita berprogram. Sekarang kita lihat tarikh hadis. Sejak penciptaan Adam dan Hawa, manusia dianugerahi gairah kepada pasangannya. Dari gairah tersebut tertarik untuk menikah dan senantiasa bergaul suami istri.
Nah, pergaulan suami istri itu bukan hanya penyaluran birahi suami istri saja, tapi juga bernilai ibadah. Karena bernilai ibadah, maka menggunakan bismillah ketika mau gaul suami istri teh. Jadi kalau di sini dikatakan tadi ahadaku, yakul lagi ya, yakul berbicara, jadi membaca doa nanti bisa sebelum, bisa sedang, bisa dalam kondisi apapun, dan bisa dalam apa ya, di dalam berbuat. Jadi bukan hanya sebelumnya saja. Itulah salah satu maknanya terdapat doa dalam pergaulan suami istri tersebut. Jadi hadis ini secara historis membimbing suami istri agar senantiasa berdoa bila mau bergaul. Itu historis pertama. Historis kedua, di masa jahiliyah, pergaulan pria dan wanita itu terdapat kecenderungan bebas. Utamanya para pembesar atau orang kaya bisa melakukan terhadap bawahan atau hamba saya seenaknya. Nah, risalah Rasul itu dengan hadis ini mengoreksi bahwa hubungan pria wanita atau jima atau senggama atau sahabat temon kata orang Sunda itu hanya bisa dilakukan atas nama Allah. Makanya pakai bismillah. Gaul suami istri itu hanya dilakukan atas nama Allah. Oleh karena itu tidak ada senggama pergaulan suami istri selain atas nama Allah. Nah, kalau sudah atas nama Allah, maka otomatis melalui pernikahan. Jadi itu secara historis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tasihnya, sekarang tasihnya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oleh karena itu Al-Asqalani menyebut muttafaq alaih, demikian pula Ahmad dan sahih. Tapi tidak mutawatir, ya. Kenapa tidak mutawatir? Karena sahabatnya satu, yaitu Ibnu Abbas. Jadi, kalau secara kualitas hadis ini sahih, tapi secara kuantitas rawi termasuk ahad. Tapi ahad juga karena sahih, jadi jelas kedudukannya kuat. Kedudukannya kuat. Hanya kuantitasnya tidak mutawatir. Kalau sahabatnya banyak, diriwayatkan pada orang banyak, diriwayatkan oleh orang banyak, baru mutawatir. Kita lihat sekarang tahlil tafsir. Ama lau anna ahadahum. Jadi yang kita tafsirkan satu saja yang kita telaah atau yang kita kaji. Tahlil syarahnya hanya satu saja, riwayat Imam Bukhari. Jadi tidak semua riwayat kita bahas. Menggunakan ama lau anna ahadahum. Ingat, sesungguhnya salah seorang di antara mereka. Jadi pangkal hadis ini dikutip dengan beberapa redaksi sebagaimana tercantum dalam tabel tadi. Dalam perbandingan matan di atas, ada yang menggunakan lau anna ahadakum, ada yang menggunakan ama inna ahadakum, ada juga yang menggunakan ayuk jizu ahadukum. Jadi apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu? Namun prinsip maknanya mempunyai kesamaan. Kesamaannya adalah tegas. Apabila orang yang beriman bergaul suami istri, jadi kalau kita simpulkan dari beberapa redaksi, tidak disebut sebelum atau hendak atau apa, apabila bergaul suami istri, maka doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegas, siapapun yang beriman, perkataan ini bisa bermakna jika hendak melakukan, bisa
Karena tadi yakulu. Bisa juga andaikan melakukan. Bisa bermana selama melakukan. Ama lau anna ahadahum. Kemudian apakah tidak memaksakan diri untuk berdoa? Pernah ya gitu ya. Kemudian mengapa tidak berusaha untuk berdoa? Kemudian yaqulu hina ya'ti ahlahu, tapi kalau berdasar redaksi hadis Bukhari, yaqulu hina ya'ti ahlahu, dia berdoa ketika bergaul, ketika menggauli istri. Jadi hina ketika dikala ya'ti menggauli ahlahu, keluarganya. Jadi kalimat ini menggunakan hina yang mengandung arti saat berlangsung. Yati berarti mendatangi, jadi merupakan kinayah dari gaul atau menyetubuhi, atau kata orang Sunda sapatemon. Dalam redaksi lain Al-Bukhari mengutip ida ata. Kalau ida ata apabila hendak, atau menggauli seperti pada nomor ini yang disebut tadi, juga Abu Daud, At-Tirmidzi. Jadi Muslim itu ida aroda ayat ya ahlahu, kalau riwayat Muslim apabila hendak. Nah, jika berkehendak menggauli, dikutip pada nomor dan oleh Abu Dawud Al-Bukhari. Ini merupakan penegasan bahwa yang digauli mukmin itu suami istri, karena ahlahu di sini dikatakan. Jadi kalau begitu berdasar kalimat ini, redaksi hadis ini, apabila digabung itu thoriqatul jam'i, beberapa redaksi, beberapa patan itu dikompromikan, digabungkan, maka berdoanya bisa sebelum melakukan suami istri, bisa sedang, bisa saja setelahnya, tergantung kesempatan, bahkan bisa selama melakukan, dan bisa juga secara berulang, bisa secara berulang. Dan itu penting bagi laki-laki. Ingat berdoa itu kan salah satu konsep laki-laki memiliki kekuatan itu tidak terlalu terfokus pada gaul itu, tetapi ada pengalihan. Jadi kalau sedang bergaul itu mau muncak gitu, padahal istrinya belum siap, kan konsepnya dalam syariah laki-laki itu harus mendahulukan istri. Jadi istri dulu yang orgasmus ya. Dan ada yang hadis rumah tangga kan, yang kita bahas kan hadis keluarga, hadis rumah tangga. Jadi di dalam hubungan suami istri itu, sebelum istri orgasmus, suami jangan. Karena pergaulan suami istri yang baik apabila mendahulukan istri. Dan kalau bisa mah lidzakari mislu hadzal unsayain, konsep hukum waris. Istri itu 2 kali, baru suami 1 kali, 1 kali orgasmus. Jadi jangan laki-laki dulu. Kalau laki-laki dulu orgasmusnya payah istri. Karena itu kalau laki-laki itu kalau sudah puncak, sudah orgasmus kan kelemahan laki-laki itu. Tapi kalau istri itu bisa multi orgasmus. Makanya istri dulu didahulukan, biar orgasmus dulu baru laki-laki.
Nah, dengan cara ini, dengan cara berdoa itu justru si laki-laki itu bisa menambah kekuatan karena tidak terlalu konsentrasi. Kan salah satu konsep kekuatan laki-laki itu pengendalian emosi. Jadi laki-laki itu pengendalian emosi, salah satu cara untuk membuat atau untuk menambah kekuatan. Makanya kata dokter Hani Rono mah, kalau laki-laki itu kalau sudah muncak, coba ingat kanu sajian heula. Ya, ingatnya tetap berdoa itu. Berdoa. Kalau agak kurang birahi, laki-laki ingat waktu bulan madu. Jadi waktu bulan madu dengan istrinya, jadi itu timbul. Jadi itu doa salah satunya, salah satu hikmah, salah satu manfaat. Jadi ada apa namanya, membuat kekuatan, ya, membuat kekuatan. Karena Rasulullah SAW kadang-kadang kan, kata Anas bin Malik, dalam satu malam itu 2 istri yang digauli oleh Rasul. Jadi malam ini di Zainab, kemudian pertengahannya ke istri yang lain. Kan istri Rasul teh punya rumah masing-masing ya. Di sekitar Masjid Nabawi itu kan semua tanah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Dan tanah di sekelilingi Masjid Nabawi itu dibeli, dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf, dibagikan satu kaplingnya ke istri Nabi yang pada tahun ke-7 Hijriah itu 9 istri Nabi, jadi 9 kapling. Jadi punya masing-masing rumahnya istri Nabi itu. Dan sisanya diberikan kepada ahlus suffah, yaitu para aparat DKM. 450 ahlus suffah. Rumahnya dibagi, tanahnya dikapling oleh Abdurrahman bin Auf. Ini merupakan penegasan bahwa kalau tadi Rasulullah SAW mengajarkan, itu konsepnya suami harus memiliki kekuatan melebihi istrinya. Jadi biar istrinya merasa sugema. Seorang muslim itu makanya berdoa. Kemudian yang digauli mukmin hanya istri, karena tidak ada penyaluran biologis, tidak ada penyaluran gairah kecuali suami istri. Jadi seorang muslim itu tidak pernah memenuhi nafsu biologisnya selain pada istrinya. Walaupun di kalangan ulama ada juga yang berdebat hubungan tanpa istri, yaitu yang masturbasi atau onani, khususnya bagi yang tidak punya istri, itu diperdebat. Tetapi ada hadis juga diriwayatkan oleh At-Taj, la'ana Rasulullah SAW nakiha yadaihi. Rasul benci untuk orang yang nikah dengan tangannya kalau tanpa istri. Jadi kalau oleh istri mah nggak apa-apa. Jadi makanya onani itu kalau tanpa istri. Jadi kalau onani atau masturbasi dengan istri mah nggak masalah, karena itu bergaul dengan istri. Umpamanya kebetulan istrinya yang muda masih menstruasi, padahal suaminya punya keinginan, itu beda. Jadi memenuhi kebutuhan seks bukan dengan istri itu dianggap zina kalau membuat hubungan seks.
yang hukumannya bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Oleh karena itu jangan sekali-kali mendekati zina. Kalimatnya juga la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi jelas tidak ada kesempatan untuk hubungan seks selain suami istri, tidak ada hubungan biologis selain melalui pernikahan. Jadi perkataan ini mengisyaratkan maknanya. Pertama, ketika gaul suami istri. Kedua, memenuhi nafsu biologis hanya suami istri. Tiga, jangan memenuhi kebutuhan seks selain melalui pernikahan. Dan lakukan gaul suami istri secara halal, jauhi perzinahan. Bismillah sekarang. Karena hubungan biologi suami istri yang sah melalui pernikahan, maka bernilai ibadah. Agar bernilai ibadah, maka dilakukan dengan nama Allah. Jadi ketika bergaul suami istri itu yang dilakukan itu dengan nama Allah, atas nama Allah. Bismillah. Nah, ucapan bismillah ini bukan hanya sebagai bacaan doa, tapi juga sebagai ikrar. Bismillah. Bukan hanya sebagai bacaan doa, tapi juga ikrar bahwa hubungan seks yang halal ini dilakukan berdasar ibadah dan dengan nama serta atas nama Allah. Kata suaminya kepada istri, aku gaulimu dengan nama Allah. Kata istrinya, aku siap digauli dengan nama Allah, atas nama Allah. Makanya beribadah paling nikmat ya. Jadi ucapan lisan ini diwujudkan dalam tindakan, bentuk ikrar ya, bernilai ibadah ini diwujudkan dalam tindakan. Dan ikrar itu mengandung arti pertama, hubungan biologis itu secara halal dan dilakukan atas nama Allah. Kedua, Allah tetap berada mengawasi. Jadi ingat itu, sedang hubungan suami istri itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk malaikatnya juga menyaksikan karena bismillah. Tiga, memenuhi kebutuhan biologis. Bukan hanya karena nafsu, tapi beribadah. Keempat, karena atas nama Allah, maka kasih sayang suami istri dalam bergaul itu menjadi prinsip berdasar kasih sayangnya. Makanya tidak ada KDRT karena atas nama Allah ya. Kemudian 5, asma Allah akan tetap berada dalam hati, ucap dan tindakan. Jadi melekat atas nama Allah. Kemudian Allahumma jannibni syaiton. Allahumma ya Allah, jannibni, jauhkan aku asyaiton, setan. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan kalimat Allahumma jannibni syaiton. Ya Allah, jauhkan dariku setan. Ini pada nomor 4767. Sebagaimana riwayat Ibnu Majah. Adapun nomor 1383031 itu Allahumma jannibna syaiton. Apa bedanya jannibni dengan jannibna syaiton? Kalau jannibni kan dariku, kalau jannibna dari kita suami istri. Jannibna. Jadi penggunaan kalimat dalam doa ini, jannibna berarti jauhkan dari kami suami istri, bisa juga jannibni, jauhkan setan dari diriku.
Kenapa dari diriku? Nah, karena dua-duanya kan berdoa. Jadi suami berdoa, istrinya juga berdoa, walaupun tidak tersurat secara langsung istrinya, tapi karena di sini dikatakan ida ata ahaduhum ahlahu, jadi itu mencakup suami istri. Banyak ada janibni, ada janibna. Kemudian menggunakan Allahumma bisa juga langsung minta pada Allah. Ucapan doa ini mengandung arti pertama, nama Allah tetap berada dalam benak hati mukmin dalam situasi apapun, termasuk dalam keadaan bahagia. Nah, jauh suami istri kan dalam keadaan bahagia. Kemudian yang kedua, minta dijauhkan dari setan. Maka bergaul bukan karena nafsu setan. Bergaulnya bukan karena nafsu setan. Kemudian karena jauh dari setan, maka tidak akan kesetanan. Jadi jangan kesetanan. Ingat, sadar. Walaupun sepuncak apapun nikmatnya, jangan kesetanan. Ingat pada Allah. Terus keempat, menghindari godaan setan. Jadi menutup peluang langkah setan. Dan yang kelima, setan tetap sebagai musuh walaupun sedang mendapat kenikmatan, baik dikala suka maupun duka. Wajannibis syaiton ma razaqtana. Wajannibis syaiton, wajannib dan jauhkan asyaitan setan, ma razaqtana apa yang direzekikan. Al-Bukhari meriwayatkan kalimat ini dengan redaksi yang sama dengan beberapa nomor hadis. Dalam beberapa nomor hadis, wajan bibis syaiton marojak tanah. Jadi itu sama dengan redaksi-redaksi yang lain, marojak tanah. Gorjekikan kepada kami. Seperti Muslim dalam 2591 dan Ahmad itu dalam beberapa hadis. Al-Bukhari pada 3041 dengan redaksi wajan bibis syaiton marojak tani. Jadi Imam Bukhari teh meriwayatkannya ada marojak tanah, ada marojak tani. Seperti juga riwayat Ibnu Majah, Muhammad bin Majah dan redaksi yang lain. Jadi doa ini bisa untuk pribadi, janibnis syaiton, wajannibis syaiton marojak tani, bisa janibnas syaiton, wajannibis syaiton marojak tanah. Bisa untuk pribadi masing-masing, karena dua-duanya berdoa, bisa juga untuk bersama-sama. Karena redaksi hadisnya beda-beda. Berarti itu bisa menggunakan semua. Bisa berdua, bersamaan, bisa atas kenikmatan masing-masing, bisa juga atas kenikmatan bersama. Doa ini mengandung makna, antara lain minta kepada Allah agar setan dijauhkan. Kedua, jangan tergoda setan dalam gaulnya. Ketiga, sadar bahwa bisa melakukan gaul suami istri itu sebagai rezeki. Jadi rezeki bukan hanya harta, tapi juga kenikmatan yang banyak. Keempat, selain dijauhkan dari rezeki yang diterima sedikit atau banyak, itu setan harus jauh. Bukan dariku dan darimu, tapi juga dari yang direzekikan. Rezeki itu naon, rezeki itu rezeki kenikmatan. Kalau bisa juga dalam arti anak gitu. Rezeki mencakup segala kenikmatan, itu rezeki. Apa yang direzekikan kepada kami, itu jauhkan dari setan. Kemudian memanfaatkan rezeki, jangan tergoda setan, jangan kesetanan. Dan 7, setan tetap menjadi musuh, baik ketika banyak rezeki maupun ketika sedikit rezeki.
tetep musuh setan. Kemudian kalimat jadi doa cukup pendek begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jannib bisyaiton wa jannib syaiton arjaktani tarjaktana tadi. Nah, summa kudiro bainahuma fi dalik. Kalimat kudiro yang berarti ditakdirkan atas kekuasaan Allah menunjukkan apapun atas kekuasaannya. Perkataan bainahuma antara berdua. Jadi kudiroma bukan hanya untuk anak, tapi juga kenikmatan. Kan gaul suami istri teh bukan hanya untuk anakan, tapi juga hanya untuk enakan. Bisa anak untuk enak. Ya. Kalau bapak-bapak sudah dewasa, sudah lanjut usia, ada mau punya anak deh. Jadi naon atuh doa eta pandi dieu ge dikatakan kudiro bainahuma bidalika naon wae. Jadi ketika berdoa itu kalau sudah lanjut usia gitu. Lanjut usia itu berapa? Seperti hadis yang kita bahas pada bulan yang lalu. Karena ternyata Rasul mengatakan umur rata-rata umatku adalah 60 sampai 70. Jadi kalau di atas 70 barang langka, orangnya sedikit. Jadi yang di atas 70 seperti usia saya orang langka, jadi harus dilestarikan itu orang langka. Jadi kalau sudah lanjut usia kan bukan untuk punya anak. Gaul suami itu ya punya enak gitu. Jadi di sini juga ada bainahuma kudiro bainahuma bidali. Jadi rezekinya ya kenikmatan itu. Jadi jangan sampai ada ya macam marojaktana teh anak sote salah satu fungsi. Jadi walaupun tidak akan punya anak tetap marojaktana. Yang direzekikan itu bisa harta, bisa kenikmatan, bisa pergaulan, bisa keharmonisan, itu juga rezeki. Jadi perkataan bainahuma antara berdua menunjukkan